Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Hafizah Ridatul Aisy, dan rekan saya Nur Adila Suhari. Kami di sini akan membahas mengenai esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang lingkup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana, dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia sendiri dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis suatu bangsa atau Indonesia yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam. Nah, kemudian hakikat dan konsepsi ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional sendiri adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara selaras, serasi, dan seimbang seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian ada azas-azas ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama itu ada azas kesejahteraan dan keamanan, azas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu, azas mawas baik ke dalam maupun keluar, dan azas kekeluargaan. Selanjutnya itu ada sifat ketahanan nasional Indonesia, ada mandiri, dinamis, wibawa, dan konsultasi serta kerjasama. Yang keempat ada unsur-unsur ketahanan nasional. Ada 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian ada 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra. Yang pertama ada gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Kemudian ada esensi dan urgensi bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, serta terpadu, dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bernegara, dan dasar hukum mengenai bela negara terdapat pada Undang-Undang 1945, yakni pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan kemudian pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bela negara sendiri mencakup bela negara non-fisik dan bela negara fisik. Bela negara fisik ini seperti memanggul senjata untuk menghadapi musuh. Dan bela negara secara fisik ini pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Yang pertama ada bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Militer, bela negara secara fisik mengandung pengertian lebih sempit dari bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat dipertimbangkan untuk membentuk atau mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat. Dan kemudian ada bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik ini tidak mengandung pengertian berarti memanggul senjata untuk menghadapi musuh. Tetapi bela negara secara non-fisik ini menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yaitu mengikut sertakan warga negara dalam bela negara secara non-fisik yang diselenggarakan melalui pendidikan, kewarganegaraan, dan pengabdian sesuai dengan profesi.
Pendidikan kewarganegaraan dapat diberikan dengan maksud menanamkan kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan itu dapat dilaksanakan melalui jalur formal, yaitu sekolah dan perguruan tinggi, dan jalur non-formal, yaitu seperti sosial kemasyarakatan. Kemudian ada tujuan dari bela negara. Yang pertama, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara, melestarikan kebudayaan, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan juga negara, berbuat baik bagi bangsa dan juga negara. Yang selanjutnya ada fungsi bela negara, yaitu merupakan kewajiban setiap warga negara mempertahankan negara dari berbagai ancaman, merupakan panggilan sejarah, dan menjaga keutuhan wilayah negara. Selanjutnya ada manfaat bela negara. Yang pertama yaitu menanamkan rasa cinta pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, melatih jiwa kepemimpinan agar dapat memimpin diri sendiri dan kelompok, menghilangkan sikap negatif seperti boros, egois, apatis, dan tidak disiplin, dan membentuk sikap disiplin terhadap waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Dan terakhir, membentuk perilaku jujur, tegas, tepat, dan kepedulian antar sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi yang ketiga, yaitu upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara menjadi sistem pertahanan yang ditunjukkan untuk menghadapi ancaman dan militer yang dilakukan oleh warga sipil dengan cara sipil dan bertumpu pada aksi non kekerasan. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara rekan sesama perjuangan, membentuk mental dan fisik yang kuat. Selanjutnya, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Selanjutnya, melatih kecepatan, ketepatan, dan ketangkasan individu dalam melaksanakan beragam kegiatan. Baiklah, selanjutnya itu materi yang keempat, dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia. Sebenarnya, konsep pengertian ketahanan nasional Indonesia sempat mengalami beberapa perubahan untuk menangkal terjadinya ancaman gangguan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Namun, menurut perkembangan sejarah, bangsa Indonesia mampu membuktikan bahwa konsep pengertian ketahanan nasional mampu menangkal ancaman dan gangguan dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tidak berujung pada kehancuran NKRI. Namun, meskipun konsep ketahanan nasional Indonesia ini cukup relevan dan cukup mampu untuk menangkal ancaman dan gangguan, tetap saja diperlukan berbagai perubahan agar bisa menangkal terjadinya ancaman dan gangguan yang semakin lama itu semakin kompleks. Ancaman merupakan usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara terencana dan terarah, baik melalui tindakan kriminal maupun politis. Ancaman ini dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman non-militer dan ancaman militer. Ancaman militer ini sendiri dilakukan secara bersenjata, sedangkan non-militer tidak bersenjata. Ancaman militer ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri itu sendiri yaitu gerakan separatisme, pengerusakan lingkungan secara besar-besaran, aksi terorisme dari dalam negeri, dan aksi kekerasan dan kejahatan yang berbau sara. Aksi kekerasan militer dari luar negeri yaitu agresi, spionase, sabotase, pelanggaran wilayah oleh negara lain. Selanjutnya yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini terbagi lagi menjadi dua, ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri ini sendiri contohnya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan narkoba. Sedangkan dari luar negeri contohnya pengaruh arus globalisasi, jaringan narkoba internasional, dan maraknya media propaganda asing.